sahabatku yang suka mendengarkan cerita novel. Balik lagi nih di channel aku, Fitriani Aurelia. Nah, seperti biasa aku akan melanjutkan lagi cerita novel yang sebelumnya, Suamiku Tidak Mencintaiku, episode 47 sampai 48. Jadi nggak perlu berlama-lama nih, langsung saja kita ke cerita novelnya. Gugurkan kandungan ini, tanya Rumi sambil menunjuk perutnya. Apa papa nggak salah bicara? Tanya Rumi lagi. Ya, gugurkan kandunganmu. Anak itu akan menjadi beban bagimu. Apalagi jika Gibran tahu, bisa jadi alasan baginya untuk kembali denganmu. Aku nggak mau, Pa. Lebih baik papa bunuh saja aku sekalian. Pa, pikirkan baik-baik omongan papa, ucap mama. Jika Rumi hamil, ia akan jadi bahan gunjingan karena hamil tanpa suami. Jika begitu, alasan papa, aku akan pergi jauh. Aku gak akan membuat papa malu, ucap Rumi. Ia menghapus kasar air mata di wajahnya. Hati Rumi sakit. Kenapa papanya tega ingin membunuh calon cucunya? Ini semua demi kamu. Jika kamu tak memiliki anak, pria manapun akan mudah kamu dapatkan. Aku gak mau. Jika papa memang tak bisa menerima bayi yang ada di kandunganku, aku akan pergi menjauh. Aku gak akan kembali sampai ia lahir. Anak adalah anugerah terindah sekaligus amanah dan titipan yang Tuhan berikan kepada orang tua. Keberadaan anak sangat dinanti-nantikan oleh orang tua sebagai penyempurnaan kebahagiaan dalam keluarga. Tidak jarang, pasangan yang belum karunia anak pun akan melakukan berbagai usaha demi mendapatkan anak. Tapi papa meminta aku menggugurkan. Rumi berdiri dari duduknya dan berjalan menuju kamarnya. Langkahnya terhenti saat mendengar suara papa. Jangan jadi wanita bodoh untuk kedua kalinya, Rumi. Cukup sekali kamu dibodohi Gibran. Apa kamu pikir Gibran akan percaya jika itu anaknya? Apa kamu bermaksud mengikat pria itu dengan anakmu? Papa, jangan takut. Aku gak akan kembali dengan Mas Gibran. Aku akan membesarkan anakku seorang diri. Di luar sana, banyak wanita yang menginginkan memiliki keturunan. Aku yang telah dianugerahi bayi gak akan membuangnya. Rumi melangkah masuk ke kamar. Di dalam kamar, ia menangis, mengingat semua keinginan papanya. Rumi dari dulu memang menginginkan keturunan, tapi selalu ditunda atas perintah Gibran. Mana mungkin aku membuang darah dagingku sendiri. Dari dulu aku telah menginginkan bayi hadir di rahimku, sayang. Mama, sayang, mama akan menjagamu. Mama. Rumi masuk ke kamar anaknya. Ia duduk di samping Rumi yang sedang menangis. Rumi, ucap mama pelan. Apakah aku ini bukan anak kandung papa? Tanya Rumi pelan. Kenapa kamu berpikir begitu, nak? Tentu saja, kamu anak kandung papa dan mama. Jika aku anak kandung papa, kenapa ia memintaku menggugurkan kandungan? Pasti papa bisa merasakan bagaimana sayangnya orang tua dengan anaknya. Rumi, pasti maksud papa kamu itu baik. Ia gak mau anak itu akan menjadi penghalang kebahagiaan kamu. Tapi bayi ini akan menambah kebahagiaanku, bukan penghalang. Mama juga gak setuju dengan permintaan papa kamu. Jadi aku harus bagaimana? Sebaiknya kamu tinggal di villa kita aja hingga bayi ini lahir. Satu lagi permintaan mama. Apa, Ma?
Jangan pernah katakan tentang kehamilanmu pada Gibran dan keluarganya. Apa papa yang meminta mama mengatakan ini padaku? Arumi, mengertilah nak. Papa kamu tak ingin kamu kembali pada Gibran. Cukup 2 tahun kamu dibohongi. Tapi anak ini berhak juga mengetahui siapa ayah kandungnya. Anakmu bisa memiliki ayah lain yang bisa dianggapnya sebagai ayah kandungnya. Aku gak tahu ma, apakah aku akan menikah lagi atau begini selamanya. Saat ini yang ada dalam pikiranku bagaimana membesarkan bayi ini dulu. Mengenai pendamping hidup gak terlalu aku pikirkan, ucap Arumi. Apakah yang Mas Gibran pikirkan jika mengetahui kehamilanku? Bukankah dulu Mas Gibran juga gak menginginkan keturunan dariku? Mama benar, sebaiknya aku memang menyembunyikan ke Arumi, memasukkan semua barang yang ia butuhkan ke dalam koper. Ia akan meninggalkan rumah menuju villa yang papa dan mamanya katakan. Sambil berurai air mata, Arumi memegang perutnya yang masih rata. Sayang, Bunda akan mempertahankan kamu walau banyak yang tak menginginkan kehadiranmu. Apapun akan Bunda lakukan agar kamu tumbuh dan berkembang di rahim Bunda. Arumi teringat akan Gibran yang selalu memintanya untuk menunda kehamilan. Pastilah semua karena pria itu tak pernah menginginkan keturunan darinya. Setelah memasukkan baju yang dibutuhkan, Arumi berjalan keluar dari kamar. Ia melihat papa dan mamanya duduk di sofa ruang keluarga. Mama berdiri dari duduknya dan menghampiri Arumi. Ia menggenggam tangan putrinya. Sayang, jangan berpikir kami kejam denganmu. Semua papa dan mama lakukan untuk kebahagiaan kamu. Jika anak itu telah lahir, kamu bisa kembali bersama kami. Biar anakmu, mama yang jaga. Jangan pernah ada yang tahu jika itu darah dagingmu. Arumi memandangi wajah mamanya dengan sorot mata tajam. Wanita itu berpikir mama akan membelanya, namun semua sama saja. Bagaimana mungkin aku tak mengakui darah dagingku? Maaf, Ma, aku tak sependapat dengan mama. Aku akan tetap mengakui darah dagingku ini. Arumi tanpa pamit pergi keluar rumah dan masuk ke mobil. Di dalam mobil tangisnya pecah. Sayang, jangan sedih nak. Walau tak ada yang mau mengakui kehadiranmu, Bunda akan tetap pertahankan kamu. Tidak ada yang bisa memisahkan kita tanpa orang tuanya tahu. Arumi tidak menuju villa keluarga. Setelah supir mengantarnya ke villa, Arumi memesan taksi untuk membawanya pergi dari sana. Arumi tak mau dipisahkan dari anaknya. Ia takut jika tinggal di villa saat melahirkan, papa dan mama mengambil anaknya dan dijauhkan dari dirinya. Di tempat lain, Gibran sudah mulai bekerja di perusahaan sahabatnya itu. Pria itu bekerja tanpa kenal lelah, terkadang lembur hingga tengah malam. Gibran ingin perusahaan sahabatnya David dapat berkembang dengan cepat sehingga ia juga bisa kembali ke Indonesia secepatnya. Gibran termenung di meja kerjanya, dibuka ponselnya tanpa foto Arumi yang memeluk lengannya dengan manja. Foto yang diambil saat mereka bulan madu. Arumi, aku kangen saat jauh begini.
baru aku rasakan arti kehadiranmu. Biasanya, kamu akan menghubungiku setiap waktu jam makan. Hanya sekedar mengingatkan agar aku jangan telat makan. Kamu juga tak akan mengizinkan aku lembur hingga tengah malam. Kamu akan datang ke kantor dan memaksaku pulang. Tunggulah Arumi, aku akan kembali. Akan aku buktikan jika aku sangat mencintaimu. Akan aku tebus waktu yang terbuang percuma. Kita akan bahagia bersama dalam rumah tangga yang baru. Gibran kembali larut dalam pekerjaannya. Ia sengaja tak pernah menghubungi Arumi. Gibran takut jika ia melihat atau mendengar suara wanita itu, ia tak akan tahan dan akan segera kembali ke Indonesia. Arumi mengontrak sebuah rumah mungil di kota Bandung. Ia tak ingin seseorang pun dari keluarganya yang tahu keberadaannya dengan modal simpanan yang ia punya. Arumi akan membuka usaha, namun saat ini ia masih memikirkan usaha apa yang akan ia jalani. Aku pasti bisa hidup tanpa bantuan siapapun. Akan aku buktikan jika aku bukanlah wanita manja dan lemah. Aku juga bisa mandiri. Demi anak yang ada dalam rahimku, aku harus kuat. Kehamilanku dari Mas Gibran dan keluarganya. Nah, cukup sekian cerita novelnya. Aku Fitriani Aurelia. Sampai ketemu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.